Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dulu. C ya ini ya. Rafli masuk nggak Rafli? Kelas B. Ini kelas B nih. Ya Bu, kelas B. Kalau yang saya sambil namanya nanti ini ya. Di open kameranya. Adinda, ada Adinda? Adinda Putri, nggak ada? Alfa? Hadir Bu. Di open ya kameranya ya. Mana tadi Alfa? Hadir Bu. Kameranya dibuka, tolong. Ardi. Ardi, ada Ardi? Cynthia? Ardi ada? Ardi tolong dibuka kameranya, Cynthia hadir. Mana Ardi tadi? Ardi? Saya Bu Ardi. Ibu? Hadir Bu. Kesha? Hadir Bu. Kesha. Ilhan? Ilhan, nggak ada Ilhan? Hadir Bu. Mahathir? Hadir Ibu. Reva? Hadir Bu. Rival? Rival, nggak ada Rival? Oh, nggak ada. Novana? Novana? Novia? Ibu, maaf Bu, saya hadir Bu. Coba dibuka kameranya. Bu, tapi saya lagi di jalan Bu, jadi maaf Bu kalau bisa on cam.
Tadi kalian kuliahnya online, offline? Tadi online, Bu. Novia? Novia nggak ada? Nur Alifa? Hadir, Bu. Putri Aulia? Hadir, Bu. Rabani? Hadir, Bu. Rashid? Reswandari? Hadir, Ibu. Saniatul? Hadir, Ibu. Saung? Hadir, Bu. Seviana? Talia? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Zahira? Hadir, Ibu. Zahra? Hadir, Bu. Zihran? Hadir. Tadi kuliah Pak Iqbal offline? Online, Ibu. Online, Bu. Yang offline kuliah siapa? Jadi hari ini full online? Iya, Bu. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, hari ini materi tentang jenis-jenis kemasan di distribusi. Ini sebenarnya saya hanya review ulang atau mengulang materi yang kalian sudah dapat di semester 1-2 mungkin tentang material kemasan ya, karena dia saling keterkaitan. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang sebuah sistem di mana sistem itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Kemasan itu merupakan bagian dari sistem. Kenapa? Karena kemasan itu dia memiliki peran dalam melindungi produk ya dari proses distribusi dan terhadap kondisi lingkungan luar. Sebelum saya lanjutkan, ini udah di-record belum? Sudah direkam belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, fungsi dari sistem kemasan sendiri yang pertama dalam kemasan distribusi itu adalah product flow. Artinya, product flow di sini salah satunya adalah untuk handling, untuk penanganan. Jadi yang disebut dengan handling itu adalah kita melakukan aktiviti dari produk itu. Bisa kita misalkan melakukan penanganannya dengan cara mengangkutnya, mengangkatnya, memindahkannya, atau mengemasnya, menyusunnya dan sebagainya gitu ya, atau membongkarnya. Yang penting itu adalah penanganan. Itu namanya handling. Jadi sistem kemasan di sini adalah dalam produk flow atau aliran produk untuk memudahkan dalam proses handling. Contohnya misalkan kalau tidak ada kemasan distribusinya, kita mau bawa 20 produk itu kesusahan. Tapi dengan adanya kardus, kemasan distribusinya itu memudahkan kita membawa 20 kemasan. Kurang lebih seperti itu. Jadi handlingnya jadi lebih gampang. Kemudian transport.
untuk proses transportasi pemindahan tadi gitu ya, handling tadi bisa ngangkat dan sebagainya. Dengan adanya kemasan, produk flow dari proses transport atau memindahkannya itu menjadi jauh lebih mudah ya. Karena kita dibantu dengan kemasan lah tadi. Contohnya misalkan gini, salah satu kemasan distribusi itu adalah drum. Tahu drum ya? Nah, kenapa sih pertanyaan saya drum itu bentuknya tabung? Kenapa? Coba ada yang mau mencoba berargumen, nanti kalau ada yang mau jawab, sebutin nama dulu ya biar saya notis. Kenapa drum itu bentuknya tabung? Saya Bu, Rabani Kenapa di kira-kira? pasar. Karena drum Oke. biasanya isinya liquid Bu, jadi kalau bentuknya tabung dia bisa gampang dipindahin, bisa digelindingin. Nah, bisa digelindingin. Bisa digelindingin gitu ya. Jadi biasanya kalau bentuknya tabung, kita bisa terbalikin dia dalam posisi tidur, terus kita tendang aja, kita gelindingin. Karena kan drum itu biasanya terbuat dari apa? Drum. Dari logam, dari apa namanya, logam atau kemudian dari aluminium gitu ya, yang mana dianya bahannya itu tidak ringan atau berat. Jadi si drum itu biasanya ukurannya cukup besar ya, dan dianya terbuat dari logam sehingga dia sudah berat drumnya saja, walaupun tanpa isinya, ditambah ada isinya. Jadi bayangin kalau dia itu bentuknya persegi, itu akan menyulitkan kita gitulah untuk memindahkannya atau mentransportasikannya ya, makanya dibentuklah bentuknya seperti tabung ya. Kemudian untuk storage, penyimpanan, berarti di sini sistem kemasan di sini berfungsi dalam produk flow-nya untuk penyimpanan. Jadi kemasan itu selain memudahkan handling, memudahkan transportasi, juga dia harapannya dapat memberikan pengamanan kepada produk selama proses penyimpanannya ya. Ini kebayang tidak akan ada produk yang dia disimpan tanpa packaging. Sekarang tuh semuanya sudah full menggunakan kemasan. Dari segi protection, perlindungan, kemasan ini memiliki fungsi melindungi secara mekanik. Maksudnya di sini perlindungan secara mekanik itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Contoh kerusakan akibat mekanis. Kerusakan karena benturan jatuh. Benturan. Terus apa lagi? Selain benturan. Guncangan, Mekanis Ibu. ini sering banget terjadi. Guncangan, benturan, guncangan, tusukan, sobek, gitu ya, goresan. Nah, itu adalah mekanis. Artinya di sini kerusakan akibat ketika benda itu berpindah atau bergerak. Nah, ketika berpindah atau bergerak itu kan contohnya ketika kita menggunakan jasa pelayanan pengiriman gitu ya, JNE, JNT dan segala macam pun, itu pasti kita nggak bisa mengontrol bahwa barang kita itu dilempar, ditindih, diinjak dan sebagainya, dibanting gitu ya. Nah, itu adalah potensial dari kerusakan mekanis, sehingga kemasan distribusi di sini harapannya dapat melindungi dari kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian untuk barrier di sini penghalang. Sebenarnya penghalang dari apa sih? Kemasan itu digunakan untuk penghalang dari apa? Dari uap air. Tahu nggak? Di bahan kimia Bu. Dari uap air, dari hujan, dari apa lagi? Sinar matahari. Paparan. Sinar matahari. Terus dari apa? Suhu, Bu. Suhu. Barrier, penghalang dari suhu. Dari suhu panasnya nggak masuk atau suhu dinginnya nggak masuk. Terus penghalang apa lagi selain itu? Boleh nggak di makanan minuman itu ada rambut, ada tambahan-tambahan yang bukan komposisi dari makanan itu gitu? Dan itu penghalang dari apa? Kontaminasi apa? Benda asing. Benda asing itu bisa kontaminasinya ada 3 apa aja? Ada yang tahu nggak? Kayak jarum tadi, rambut itu kontaminasi apa? Ada hujitnya nggak? Ada, Bu. Ada, berarti ada fisiknya. Berarti dia kontaminasi fisik. Selain kontaminasi fisik, ada kontaminasi apa lagi?
Kimia. Yang ada Kimia, ya, contohnya konten kimia, misalkan aroma-aroma gitu ya, gas dan sebagainya, atau zat-zat kimia gitu yang bisa padatan, liquid dan lain-lain. Ada fisik, kimia, satu lagi Biologi. biologi. Ya, kayak anak IPA belajar itu kan ya. Kalau biologi ini contohnya apa? bakteri. Bakteri, mikroorganisme, jamur, virus, kuman, yang mana kadang tidak terlihat ya, termasuk di partikel-partikel debu gitu ya. Nah, dengan adanya kemasan ini diharapkan menjadi barrier atau penghalang benda-benda asing tadi masuk ke dalam produk ya, karena bisa mengkontaminasi. Kemudian kemasan distribusi itu memiliki fungsi renewability. Artinya renewability di sini dianya bersifat kekakuan, stiffness, punya sifat kekakuan ya, supaya renewability itu kan pergerakannya gitu ya, cepat gitu. Jadi kalau benda itu kaku dia lebih cepat bergeraknya. Kemudian flatness, sifatnya itu datar. Nah, artinya di sini kemasan itu contohnya misalkan produk-produk liquid atau produk-produk butiran itu ketika dia dikemas dengan kemasan kaku dia akan membentuk kemasan itu gitu ya, akan menyesuaikan bentuknya ya. Nah, kemasan ini memiliki sifat kekakuan kecuali kemasan fleksibel ya, bahkan kemasan fleksibel pun juga masih memberikan bentuk gitu ya. Kemudian flatness di sini artinya memiliki sifat datar yang mana biasanya kemasan, terutama kemasan distribusi itu bagian permukaan luarnya itu dibuatnya datar. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam memindahkan, menggeser atau menumpuknya. Jadi jarang tuh ada kemasan distribusi yang permukaannya itu dibuat tidak datar gitu ya. Sehingga di bagian bawahnya itu flat supaya memudahkan untuk menyusun menumpuknya. Karena biasanya kemasan distribusi itu harus ditumpuk. Kemudian dari segi lingkungan, fungsi dari kemasan distribusi itu adalah material saving, menjaga dari materialnya, ya, menjaga dari produk di dalamnya dan sebagainya. Kemudian juga melindungi dari lingkungan, yang mana lingkungannya ini tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol, baik dari segi cuaca, dari segi pH ya, pH lingkungannya, atau dari segi RH gitu ya. RH ini kelembaban udaranya. Kemudian kemasan yang terakhir berfungsi sebagai komunikasi. Komunikasi di sini sudah jelas ya bahwa kita mengetahui kemasan itu memiliki fungsi sebagai informasi dan promosi dari produk yang ada di dalamnya. Ya. Ini gambaran dari 5 fungsi dari sistem kemasan, terutama kemasan distribusi. Nah, dari levelnya di sistem kemasan itu ada yang pertama adalah primary packaging. Primary packaging di sini artinya adalah kemasan primer atau dikenal juga dengan customer packaging atau sales packaging. Yang mana kemasan ini, kalau kemarin saya ceritakan dari sebuah bagan, kemasan ini adalah kemasan yang berinteraksi dengan end user. End user itu pengguna akhir, yaitu konsumen. Sehingga kemasan primary packaging ini memiliki fungsi untuk sebagai media promosi atau memiliki fungsi memberikan daya tarik kepada konsumen. Itu kata kunci dari primary packaging-nya. Kemudian ada retail group packaging atau secondary packaging. Secondary packaging di sini itu adalah kemasan yang memiliki peranan untuk melindungi kemasan primernya atau memudahkan memindahkan kemasan primer itu. Contohnya misalkan di sini ada kaleng can ya, kemasan kaleng. Kemasan kaleng ini kalau tidak dilengkapi dengan secondary packagingnya berupa tray di sini ya, tray. Kita akan kesulitan membawa 12 kemasan kaleng sendirian. Tapi kalau udah dibikin tray kemudian di wrapping plastik atasnya, biasanya itu memudahkan kita untuk handlingnya, untuk memindahkannya. Itu adalah kemasan secondary packaging. Pertanyaan saya nih, ya, kenapa sih kayak minuman kaleng sekarang trennya atau minuman air mineral ya, atau teh-teh kayak gitu yang dalam botol itu sekarang udah mulai mengurangi penggunaan kardus untuk kemasan distribusinya, tapi mereka cukup menggunakan tray seperti ini yang kardusnya cuma sedikit, kemudian di atasnya itu di-wrapping pakai plastik yang agak tebelan. Nah, kenapa nih kira-kira? Ada yang bisa berargumen nggak? Kenapa arahnya itu udah mulai ke sini gitu, udah pakai kardus full
sampai atas. Kenapa kira-kira? Kalau misalkan ke kardus kan itu ada ininya, Bu, ada ruangnya lagi. Jadi di dalam kardusnya pokoknya ada ruang lebihnya gitu kan, Bu. Nah itu kan jadinya kalau misalkan pakai yang kayak gitu daftar gitu kan sesuai dengan tinggi produknya. Jadi nggak usah ada volume lebih untuk di kardusnya kan. Kalau misalkan itu jadinya mengurangi ruang penyimpanan. Itu sama mengurangi harga materialnya, karena lebih murah pakai tray daripada pakai kardus. Oh, oke. Oke, bentar ya, bentar. Oke, benar ya. Jadi tadi kata kuncinya adalah saya dapat mengurangi biaya atau efisiensi. Jadi dengan menggunakan tray kardusnya nggak full gini itu jauh lebih hemat harapannya. Ya, trennya ke arah sana. Kemudian ada transportasi packaging atau tertiary packaging ya. Yang mana kadang ada juga yang dia sudah di wrapping tapi dia masih dikardusin, atau dari kemasan primer gini langsung ke kemasan kardus. Ini untuk transportasi fungsi kemasannya, gitu ya. Yang terakhir adalah palet. Jadi palet itu juga masuk ke dalam sistem kemasan, gitu ya. Dia masuk dalam sistem kemasan walaupun dia itu bukan kemasan, ya. Jadi biasanya saya sebutnya fitur gitu ya, atau komponen yang mendukung dari sistem pengemasan distribusi itu. Jadi dia berperan penting juga terlibat dalam sistem kemasan distribusi itu. Nah, jenis-jenis kemasan berdasarkan fungsinya menurut Julianti gitu ya. Kemasan primer adalah kemasan yang bersinggungan dengan produk. Jadi dia kontak langsung dengan produk yang dikemas di dalamnya. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua yang disebut kemasan primer itu adalah kemasan yang memberikan media promosi kepada konsumen. Ya. Berarti dia punya peran itu namanya kemasan primer. Ya. Contohnya misalkan botol, tub, kemudian tutupnya gitu ya, sering juga label atau kotak yang kadang juga disebut kemasan primer juga kadang. Ya, artinya dia yang terikat di dalam produk itu dan dia itu yang berinteraksi dengan konsumen. Itu namanya kemasan primer. Nah, kemasan primer ini sangat penting dari segi fungsinya, yaitu melindungi, termasuk fungsi artistiknya supaya konsumen itu benar. Kemudian kemasan sekunder, nanti bedanya, hari ini kita jadi tahu jelas bedanya kemasan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin beberapa dosen sudah pernah sudah pernah menjelaskan gitu ya tentang jenis-jenis kemasan ini gitu ya. Nah, kalau kemasan sekunder di sini adalah fungsinya untuk melindungi dari kemasan primer itu selama penyimpanan di gudang atau saat pengiriman atau transportasi dan saat didistribusikan ke pelanggan maupun partai besar atau partai eceran, yaitu kemasan sekunder. Jadi kata clue-nya, kalau misalkan kemasan itu ada di display, kemudian berinteraksi dengan kalian, gitu ya, ini kemasan di dalamnya lagi, atau kemasan itu berguna untuk melindungi ketika menyimpan atau melindungi kita ketika mentransportasikan, itu namanya kemasan tray atau tatakan. Kemudian ada wrapping. Wrapping ini kayak bubble wrap gitu ya, kalau kalian beli produk online. Kemudian ada pengikat atau binder, nanti saya tunjukkan contohnya ya. Ini pengikatnya dari plastik yang kuat banget itu kalau kita bawa produk oleh-oleh dari bandara ke bandara gitu ya. Kemudian juga bisa terbuat dari karton, plastik, tali, film pembungkus ya, serta karton atau kardus ya. Kardus itu termasuk kemasan sekunder, disebut sebagai secondary packaging atau supporting packaging dalam menunjang proses transportasi atau pendistribusian. Baik kemasan sekunder maupun kemasan penunjang berfungsi menjamin supaya kemasan primer sampai ke tangan konsumen itu selalu dalam keadaan baik
Karena itu, kemasan sekunder harus didesain sedemikian rupa agar kemasan primernya selalu aman, tidak berdebu, tidak terkelupas, tidak rusak, patah, penyok, dan tidak berubah warna. Nah, ini tugas dari kemasan sekunder ini supaya kemasan di dalamnya yang nanti akan berinteraksi dengan konsumen ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ini, yang bisa menyebabkan nilainya menjadi turun gitu ya, atau produknya menjadi reject atau rusak. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa ternyata ada loh kemasan sekunder yang juga merupakan satu kesatuan dengan kemasan primernya. Nah, pada produk jenis ini biasanya produk yang memiliki kemasan primer bahan fleksibel. Ini biasanya diperlukan kemasan sekunder lagi untuk memperkuat atau melindungi produknya atau melindungi kemasan primer ini. Contohnya misalkan kemasan primernya polybag, stand up pot, saset, dan lain-lain ya, yang mana dia melindungi dirinya dari luar gitu ya, karena mereka memberi ke distributor atau sampai ke toko atau ke tangan konsumen. Sebagai contoh, saya perlihatkan misalkan di Lampung itu ada oleh namanya keripik pisang coklat. Hilang. Nah, keripik pisang coklatnya ini kemasannya itu beragam. Ada yang kemasannya kayak gini nih ya, kemasannya kayak apa sih, ini goodie bag gitu ya, tapi dari paper craft ya, dan nggak terlalu kuat, dalamnya ada plastiknya. Tapi ada juga yang biasanya toko yang nyediain kemasannya dalam bentuk dus. Nah, ada nggak susah juga nyarinya. Yang dalam bentuk dus. Nah, ini nih. Nah, jadi ini dia dalam bentuk dus ukuran kayak 25 kali 25 kali 25 lah, nggak terlalu besar. Kan ya, persegi gitu. Di dalamnya itu ada plastik itu. Ini isinya kalau nggak salah, ini dia nggak terlalu tebal, tipis. Jadi dia bisa nah, kemudian di kardusnya ini di luarnya tuh dibungkus lagi sama kertas kopi kayak buat nyampul buku, terus ada plastik tipis gitu buat melindungi dia. Nah, beberapa toko itu sudah menjual dalam bentuk seperti ini. Artinya ini kalau yang misalkan yang kardus ini tadi berarti kemasan primer sama sekundernya itu udah jadi satu kesatuan. Jadi jadi satu kesatuan yang dia udah include jadi satu kesatuan, memiliki fungsi untuk kemasan sekundernya memiliki fungsi untuk promosi juga, tapi melindungi produk juga selama pengiriman, terutama ketika konsumen mau bawa produknya itu untuk oleh-oleh. Karena kan misalkan kita beli yang seperti ini gitu ya, yang seperti ini nih kan dia gampang banget robek. Ketika misalkan ini kardusnya ya, ini kardus, nih ini kan gampang banget robek. Beli dalam jumlah banyak, itu kita masih harus perlu lagi untuk nyari kardus gitu untuk nata-natanya. Tapi kalau dalam bentuk kardus tadi, nah ini juga dalam bentuk kardus nih, kayak gini modelannya. Kalau dalam bentuk kardus gini udah orang misalkan sampai tokonya apa restorannya dia belum sempat beli oleh-oleh, terus ada produk ini dia langsung beli, dia langsung bawa ke Pulau Jawa. Tapi kalau yang kayak tadi kan dia ribet lagi harus di nah, kalau kayak gini kan nih, ini di swalayan juga udah ada, ini memudahkan orang dalam membawa si oleh-oleh itu, bahkan udah ada tali rafianya gitu ya, walaupun kurang ini ya, kurang mana primer sama sekundernya itu menjadi satu ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari kemasan sekunder berupa tray atau tatakan, yang mana kemasan ini
atau bukan kemasan ya, ini nyebutnya fitur tambahan ini, elemen tambahan ini atau komponen tambahan ini dipergunakan untuk melindungi produk-produk yang rawan pecah, misalkan terbuat dari kaca gitu ya. Ini alat-alat rumah tangga, misalkan piring gitu ya, yang mana dia bisa dalam bentuk tray seperti ini atau dianya benar-benar ngebentuk si piringnya itu ya. Tray tatakannya ini bisa dari kardus, bisa dari styrofoam ya. Nah, kemudian kemasan sekunder itu juga contohnya misalkan wrapper itu yang ini tadi ya, dia ada tray, kemudian di sini plastiknya nge-wrap gitu kan, biar dia lebih melindungi juga gitu kan ya. Kemudian yang tadi ada tali binder gitu ya, tali pengikat, ini contohnya ini nih yang biasa kita gunakan. Dan ini lumayan cukup keras, harus pakai gunting atau pisau buat motongnya. Nah, ini fungsinya untuk supaya barang kita tuh lebih safety gitu, lebih tidak bertaburan. Kemudian kemasan sekunder lainnya contohnya adalah kardus ya. Kemudian ada styrofoam, ada peti kayu, kemudian ada drum, ada keranjang dan ada karung ya. Nah, ini gambarannya contoh kemasan distribusi. Materi hari ini kita akan ulas satu-satu setiap materialnya. Nah, tadi kemasan sekunder, sekarang kemasan tersier. Kalau kemasan tersier di sini disebut juga dengan transportasi packaging, yang mana digunakan untuk menggabungkan seluruh kemasan sekunder untuk memudahkan proses transportasinya dan mencegah dari kerusakan. Jadi menggabungkan gitu ya. Contohnya adalah palet. Palet di sini bisa terbuat dari kayu, karbot itu kertas yang keras itu ya, atau dari plastik. Kemudian ada yang untuk menyatukannya adalah string wrap atau wrapping. Nah, ini contohnya ya. Ini ada paletnya. Contoh palet ini palet yang dari karbot tadi atau dari kertas keras tadi. Ini dari kayu dan ini dari plastik. Dan ini contoh wrappingnya. Menurut kalian di sini yang paling bagus paletnya palet yang mana? Yang material apa? Paling bawah, Bu. Yang warna biru. Dan plastik. Paling bawah Plastik. warna biru. Dari plastik ya. Ini paling bagus, paling kuat, paling awet. Tapi paling mahal. Nah, tapi yang kalau yang kayu ini dia relatif lebih murah karena biasanya pakai kayu bekas ya. Bekas-bekas ini pelabuhan gitu biasanya, tapi ini rentan dengan misalkan rayap, kemudian jamur atau gapuk karena air gitu ya. Nah, kemudian material kemasan. Nah, ini juga saya hanya mengulang dari kalian sudah dapat material kertas karton, logam kaca, sama plastik kayu yang Anda dapat itu semua. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kita dalam menentukan material dari kemasan distribusi kita nanti, kita mengacunya pada apa sih? Gimana caranya kita nentuinnya? Produk yang dikemas. Ada yang punya pendapat? Produknya, benar. Produk yang dikemas itu apa? Jadi kita bisa tepat nentuinnya. Misalkan produknya air, mungkin nggak kita pakai kemasan distribusinya kardus? Kan nggak mungkin gitu ya. Atau karung gitu ya. Nah, jadi pertama itu kita harus tahu jenis dari produk yang dikemas dan ketahanan produk itu selama pendistribusian. Ya. Kemudian begitu jalannya itu nggak bagus, banyak lubang, itu kita harus pikirin nih, oh dia nanti akan rentan dengan goncangan, benturan, gitu ya, getaran. Berarti kemasannya harus kita buat kokoh dan kuat atau tebal, gitu ya. Kemudian alat transportasinya pakai apa? Apakah pakai truk, apakah pakai kereta, apa pakai kapal, apa pakai pesawat? Kalau pakai pesawat nggak mungkin kita milihnya kemasan distribusinya tuh drum gitu, nggak mungkin gitu ya, karena kan berat ya. Kemudian biayanya seperti apa itu juga menjadi bahan pertimbangan kita, karena kita nanti harus merancang sesuatu yang efisien, efektif dan efisien, itu selalu ya bersinggungan dengan industri. Nah, dari 4 inilah kira-kira menjadi tolak ukur kita dalam menentukan kemasan distribusi kita. Kalian setelah materi hari ini harapannya bisa melakukan diskusi kelompok untuk minggu depan itu sudah punya minimum alternatif idenya. Paling tidak ada 3 alternatif ide yang kalian ajukan gitu ya.
produk apa sih yang mau kalian jadikan objek dengan alasan. Misalkan kalian buat satu paragraf latar belakangnya gitu ya, setiap idenya, kemudian kalian diskusikan baik ke saya maupun ke Bu Wanda. Nanti saya tektokan juga sama Bu Wanda gitu ya terkait hal ini. Batasannya adalah produk yang dikemas atau bisa dikemas dengan folding box. Karena kita PBL-nya kan dengan kemasan desain struktur ya, jadi bicaranya struktur, yang paling memungkinkan itu adalah kertas, kemasan primernya yang berhubungan dengan kertas gitu ya, walaupun misalkan dalamnya plastik dulu, kemudian ada folding box kertasnya itu nggak apa-apa gitu ya, itu nanti yang kalian pikirkan idenya apa dan kenapanya, alasannya, baru nanti setelah dapat itu kalian bisa merancang kemasan distribusinya seperti apa. Kemasan distribusinya kita juga fokusnya ke corrugated dulu untuk PBL kali ini, ya gambarannya ya. Jadi minggu depan tolong disiapkan. Nah, kemasan distribusi itu berkaitan dengan desain produknya. Jadi, mereka udah dibagi kelompok. Silakan kelompok itu diskusi, cari ide, brainstorming. Kira-kira apa ya, case apa ya, mulai aware dengan lingkungan sekitar. Ada masalah apa ya? Contohnya misalkan, ini ada keripik pisang. Keripik pisang ini dikemasnya pakai fleksibel plastik yang nggak terlalu tebal. Akhirnya pisang keripiknya itu sering hancur. Yuk kita inovasi yuk biar dia lebih naik lagi nilai jualnya, kita bikinin folding box-nya. Ya, misalkan. Nah, kalian bikinin folding box-nya, kemudian kalian tahu ukurannya atau desainnya itu seperti apa, dimensinya, sehingga kalian bisa merancang kemasan distribusinya itu mau ukuran berapa, isi berapa. Begitu juga dari segi manufakturnya, itu bisa kita rancang kalau kita sudah tahu detail karakteristiknya. Bentar ya. Suara saya kedengeran? Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Halo. Sorry, gangguan. Nah, kemudian dari segi warehousing itu gudang. Kita juga harus memikirkan gudang itu seperti apa untuk kita merancang kemasan distribusinya. Distribusinya juga kita mau pakai apa tadi, alat transportasinya, konsumen kita siapa dan kemana, itu sejauh apa pasarnya. Itu akan mempengaruhi rancangan kita dalam kemasan distribusi. Materialnya yang pertama kertas karton gelombang. Nah, ini udah belajar ya sama Bu Mureti semester berapa? 1 atau 2? Material karton. Semester 2 ya? 1 2. 1 atau 2 agak kompak. Nah, positifnya dari material kertas karton ini adalah dia bisa bervariasi ya. Dibentuk dengan variasi gitu ya. Kemudian dia bisa juga mengemas bervariasi produk kecuali cairan ya. Kemudian mudah dibuat dan dibentuk sesuai kebutuhan tadi ya. Jadi mau ukuran besar, kecil, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Harganya juga terjangkau, makanya banyak yang dikemas pakai ini. Kemudian memiliki kekuatan cukup baik. Jadi kalau kita pikir produk kita itu rentan rusak, kita bisa kemasin kardus yang lebih tebal, floatnya lebih bagus, gitu ya. Kemudian dia juga praktis karena kalau udah nggak dipakai bisa kita lipat, ya. Dia juga dapat dilakukan printing, dapat di print dengan warna full color maupun satu warna. Biasanya kalau full color itu untuk kemasan yang dasarnya berwarna putih kertas kartonnya. Jadi karton itu ada warna putih dan coklat. Kemudian ada tahan sinar matahari juga, ya, karena dia tertutup rapat, dan semi disposable. Disposable itu artinya dapat digunakan kembali. Kalau semi berarti kadang-kadang bisa digunakan lagi. Contohnya bisa untuk mengemas kardusnya itu, sisa kardusnya bisa untuk mengemas produk lain. Misalkan kayak di Kelapa 2 itu kan banyak ya toko-toko yang jual kardus bekas, kardus-kardus rokok khususnya, itu yang punya
kekuatan cukup baik gitu ya. Nah itu biasanya kita cari, kita beli untuk kita misalkan pindahan rumah, atau kita mau ngirim barang dan sebagainya. Kemudian dari segi negatifnya, dari segi negatif apa nih kira-kira kalau kemasan kardus? Kenapa? Kelemahannya? Mudah penyet, Mudah apa? mudah rusak. Kalau Mudah kena rusak. air, Kenapa mudah rusak? Kena air, dia nggak tahan air. Terus nggak tahan apa lagi? Selain nggak tahan air, nggak tahan apa kalau kardus? benturan, Bu. Benturan. Terus nggak tahan apa lagi? Lawannya air apa sih? Api, Bu. Api, ya kan? Dia nggak tahan api. Jadi dia tidak tahan benda cair, hanya memiliki daya kekuatan tertentu, ya, karena dia juga nggak tahan rayap, nggak tahan benturan tadi juga, ya, dan dia tidak tahan api. Ini kelemahan dari material karton gelombang atau corrugated. Nah, corrugated ini ada jenis-jenisnya ini nih. Ini udah belajar kan sama Bu Murieti ya? Udah dapat kan materinya? Iya, Bu. Nah, biasanya cuma ngulang doang sebenarnya, gitu ya, memperdalam lagi. Jadi ada single face corrugated. Single face ini dia cuma ada satu dinding, ya, di sininya tidak ada. Yang mana ini biasanya bentuk gulungan. Kemudian ada single wall. Single wall ini ada 2 kertas yang datarnya, ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada gelombangnya. Double wall berarti ada 3 kertas datarnya, kemudian di tengah-tengahnya ini ada 2 gelombang, kemudian triple wall dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini mempunyai manfaatnya masing-masing. Kemudian dari jenis kertasnya, ini adalah besaran gramatur. Jadi kertas paper biasa itu biasanya gramaturnya sekian, board itu sekian, solid fiber board sekian, folding box sekian, dan corrugated itu sekian. Jadi 250 sampai 1500 gramatur per meter persegi. Ini yang disebut corrugated, tebal ya, cukup tebal. Nah, kegunaan dari kertas karton tadi yang single mau ngirim signature atau mau ngirim elektronik gitu ya. Jadi dia buat ngelindungin lagi gitu. Buat apa sih? Nge-wrapping alat atau nge-wrapping meja, nge-wrapping TV ya. Nah, baru nanti dikardusin karena dia bentuknya kan gulungan kayak kain gitu. Kemudian yang single walls ini hampir 90% digunakan dalam kemasan distribusi gitu ya. Ini yang paling sering digunakan. Kalau yang double wall sama triple wall itu biasanya untuk ekspor karena dia punya kekuatan yang cukup baik gitu ya. Terutama yang triple wall ini. Nah, yang single wall itu ada beberapa jenis flutnya. Ada flute A, flute B, flute C, flute E, dan flute F. Flute ini dipengaruhi dari, ini juga udah belajar ya, harapan saya sudah hatam gitu ya. Jadi ketika kalian dapat kasus, kalian udah tahu, oh saya mau pakai flute ini. Karena itu nanti harus kalian pikirkan, atas dasar apa pilih flute itu harus punya argumennya, punya referensinya atau jurnal yang dibacanya. Nah, flute ini biasanya dipengaruhi dari ketinggiannya ini, ketinggian dari wall-nya. Kemudian A, B, C, E-nya ini tergantung dari gelombang ya, kerapatan dari gelombang itu. Ya, jadi biasanya semakin rapat dia makin kokoh, makin kuat. Ya. Flat gini ya, yang mana kayak kardus yang sering kita temuin ya, ketemu di tengah, nanti di tengahnya kita lakban. Tapi ada yang overlap ini dia nggak ketemu di tengah, agak ke sini gitu loh, agak maju. Kalau kita tutup kita agak maju, agak numpuk. Nah, baru dilakban gitu. Nah, ini mempunyai kekuatan yang lebih baik lagi sih, karena dia biasanya kalau kayak gini kan kadang ngebuka gitu ya. Nah, yang ini menghindari dari hal itu. Kemudian ini lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Biasanya untuk elektronik gitu ya, pakai ini full overlap. Kemudian ada teleskop atau top bottom. Teleskop ini kayak kemasan kotak sepatu, pizza gitu ya, atau kue-kue itu biasanya pakai teleskop box juga ya. Kemudian ada die-cut ini kayak sejenis teleskop tapi dia ada potongan-potongannya ya. Jadi dia dilipat gitu nanti, terus ada pegangannya juga. Ada yang full print gitu ya, corrugated cardboard
set coating warna putih dan full print gini. Kalau kita pakai coklat nanti warnanya jadi mati gitu, nggak keluar. Jadi biasanya ini warna putih terus di full print, biasanya untuk produk-produk mainan anak-anak biar menarik. Nah, nanti kelompok kalian juga harus nentuin kira-kira saya bentuknya yang mana nih, apakah overlap, full overlap, apakah teleskop dan sebagainya. Ini harus kalian pahami juga. Material kemasan yang kedua sekarang drum. Drum ini positifnya adalah bisa untuk benda cair atau padat berupa bubuk, kemudian memiliki kekuatan sangat baik, mampu menjaga kualitas selama proses penyimpanannya, kemudian tahan sinar matahari dan tahan api, gitu ya, nyaman. Kemudian multi trip ini memudahkan dia dalam proses pengiriman atau bergerak, gitu ya. Tapi kelemahannya dia harganya mahal, dia berat, kurang praktis dan tidak bisa untuk benda yang bervolume bulky. Jadi dia cuma bisa cairan atau bubuk yang bisa mengikuti bentuk dari kemasannya. Kemudian yang ketiga itu styrofoam. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Kemasan styrofoam itu kenapa sih? Kenapa? Ringan. Dia kebalikan dari drum tadi atau logam, ya, dia ringan. Nah, positifnya bisa mempertahankan suhu rendah dari produk. Jadi kalau produk-produk itu frozen food, es batu, itu biasanya produk-produk dingin dia pakai styrofoam. Makanya styrofoam ini sebenarnya nggak boleh buat produk panas. Cuman kan kalian sering tuh ya makan seblak baru mendidih pakai styrofoam, kayak itu bahaya sebenarnya. Kemudian memiliki kekuatan cukup baik gitu ya. Kemudian harganya terjangkau, murah, tahan sinar matahari, ya, semi disposable, jadi bisa digunakan lagi. Ini contohnya styrofoam bekas yang digambar ini gitu ya. Kemudian tahan air karena dikedap itu partikelnya. Tapi kelemahannya tidak dapat didaur ulang, jadi dia mencemari lingkungan. Sulit dilakukan printing, tidak tahan api, dia mudah terbakar juga, tidak bisa untuk beberapa produk food langsung, jadi nggak boleh beberapa produk yang bersifat asam, panas, langsung ke situ nggak boleh. Hanya memiliki daya kekuatan tertentu saja, karena dia nggak tahan api tadi ya, nggak tahan panas. Yang keempat itu kayu. Seperti kayu, dari segi positif dia mempunyai kekuatan cukup baik, ya. Kemudian mudah dibuat dan dibentuk sesuai kebutuhan. Biasanya kita sesuaikan ukurannya dengan untuk pengiriman pelindung tambahan ya. Tahan sinar matahari, tapi negatifnya pembuatannya itu manual sehingga butuh cost yang lebih besar. Kemudian dia disposable, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian dianya tidak tahan dengan benda cair. Disposable itu ya benar, tidak bisa dipakai lagi kan dia udah dibongkar kan, kayu dibongkar, kalau mau dipakai lagi dirakit ulang gitu. Tidak tahan dengan benda cair karena dia kayu ya, tidak tahan api, dia mudah terbakar juga, dan tidak bisa untuk benda cair langsung gitu ya, nggak boleh ngemas itu, dan tidak bisa untuk beberapa produk food langsung juga. Ini negatifnya. Kemudian murah positifnya ketinggalan. Keranjang atau plastik kayu. Keranjang atau plastik kayu ini dia punya segi positif baik untuk produk agro karena dia ada celah-celah rongganya ya. Biasanya produk agro itu masih butuh bernapas istilahnya ya, masih butuh perpindahan aliran udara. Kemudian mudah dibuat dan dibentuk sesuai kebutuhan ya. Harganya terjangkau juga, memiliki kekuatan cukup baik, praktis, multi trip juga. Tapi dia punya kelemahannya tidak tahan dengan benda cair, hanya memiliki daya kekuatan tertentu, tidak tahan api, tidak bisa di-print, dan juga mudah terkontaminasi karena tadi banyak rongganya. Nah ini keranjang plastik maupun kayu. Ya. Yang terakhir karung. Karung di sini punya nilai positifnya hanya untuk produk bubuk dan padat saja, nggak bisa produk cair. Fleksibel, dapat menyesuaikan bentuk dan ukuran produk. Harganya juga terjangkau. Dia praktis juga karena bisa dilipat kalau udah nggak dipakai, dapat dilakukan sablon, tahan sinar matahari, dan dia multi trip juga. Tapi kelemahannya dia tidak terlalu kuat karena dia gampang ditusuk, gampang robek gitu ya. Tidak tahan dengan benda cair karena dia rembes ya. Kemudian hanya memiliki daya kekuatan tertentu, tidak tahan api juga, dan juga mudah terkontaminasi karena tadi ada rongganya. Ya. Ini material karung. Nah, di sini ada packaging 3
komponen utama dari packaging itu yang pertama adalah material digunakan untuk struktur bentuknya gitu ya, untuk membentuk strukturnya gitu ya. Material itu kita pilih untuk membentuk struktur dari packaging kita. Apakah kita mau pakai material yang biodegradable, apa kita mau pakai kertas, apa kita mau pakai plastik ya, apa mau pakai metal atau logam, atau mau pakai kaca atau komposit. Nah, ini penentuan struktur materialnya mempengaruhi material yang akan kita gunakan, basic strukturnya seperti apa. Yang kedua, material untuk dekorasinya, dekorasi atau formation dari materialnya, itu misalkan liquidnya, printing ink-nya, adhesifnya. Jadi ini material yang kita pilih itu akan mempengaruhi kita mau ngeprint atau nyetaknya itu dengan cara apa? Apa sablon kah? Apa pakai offset kah? Apa pakai flexo kah? Dan sebagainya. Flexo nggak bisa ya, jarang ya flexo ya. Flexo kan untuk fleksibel. Kemudian komponennya di sini. Di sini associated fitment or component for it service in intended purpose. Jadi komponen di sini labelnya seperti apa, flap-nya itu plastik apa bukan, closernya tutupnya seperti apa, interior lainnya seperti apa, dan paletnya. Ya. Jadi komponen di sini kita nentuin labelnya itu apakah mau kertas, apakah mau stiker tempelan dan sebagainya gitu ya, atau mau sablon dan sebagainya. Ya, kemudian bentuk tutupnya mau seperti apa. Ini adalah 3 komponen utama dari kemasan: bentuk dasar, dekorasi, dan komponen fitur tambahan. Selesai materi saya. Cepat kan? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ibu izin bertanya mengenai ini yang tugas itu tuh itu kemasannya harus polybox gitu. Tapi kalau nggak salah ibu ngomong bukan bu, kemasan primernya sendiri atau ya kemasannya itu jadi boleh gini, misalkan awalnya produk itu kemasannya fleksibel plastik. Terus kalau fleksibel plastik itu punya masalah, terus kalian mau ningkatin nih nilai jualnya, terus kalian mau rubah, kita bikinin juga yuk kemasan folding box-nya, kartonnya. Jadi di dalamnya tetap plastik, tapi kita tambahin folding box. Jadi kan jadi lebih cantik ya, buat oleh-oleh misalkan gitu. Nah, berarti kalian bikin ulang nih kemasan folding box itu rancang baru. Kenapa harus folding box? Karena kita bicara desain struktur kemasan. Yang punya struktur itu yang paling mudah untuk dibikin adalah kertas. Kalau kita painnya logam, kaca, plastik, nanti kalian susah bikin mock-up-nya. Ya kan? Jadi yang paling bisa itu strukturnya itu dalam bentuk kemasan folding box, supaya nanti kalian belajar itu di kunciannya biasanya. Kunciannya beda-beda. Nah, kemasan distribusi itu nge-follow doang, ngikut. Ya. Jadi, core-nya, intinya itu kalian di kemasan primer itu harus nentuin permasalahan yang kuat. Kayak contohnya misalkan, zaman dulu itu, contoh-contoh produknya dia ada yang berubah kemasan si sabun Shinzui gitu ya, yang tadinya cuma persegi, terus diubah jadi kayak kemasan segitiga kayak apa sih namanya, kayak makanan Jepang itu loh, bentuknya segitiga itu, kayak gitu, coba kayak gitu. Terus ada juga onigiri ya, terus ada juga kemasan kuaci, terus ada kemasan permen, kemasan sarung, kemasan parfum, apalagi ya zaman dulu ya, nggak tinggal lihat yang dipamerin di lobi tuh kalau kalian merhatiin kemarin. Nah itu mereka bikin baru folding box semua dasarnya untuk yang primernya. Jadi nanti saya juga akan komunikasikan ke Bu Wanda. Kalau dulu sih Bu Dita ya yang ngajar ya, tahun lalu itu Bu Dita. Itu Bu Dita ngetek-tekinnya folding box aja, karena folding box yang bisa ditentukan strukturnya atau bisa dibentuk strukturnya dengan lebih gampang. Tuh. Nah nanti kemasan distribusinya itu ngikutin, tapi kemasan distribusinya itu harus kalian perhatikan, kalian rancang baik-baik. Misalkan, produk saya ini, karakternya seperti ini, ukuran kemasan primernya seperti ini, panjang lebarnya, terus beratnya segini, kan nanti volume ya, berarti saya harus bikin kemasan distribusinya ukuran berapa? Misalkan 40 kali 30 kali 20. Nah, itu nanti bisa isi berapa kemasan primernya. Kemudian total volumenya berapa?
kardus yang kalian pilih itu bisa nggak menahan beban total volume itu. Terus nanti tinggi tumpukan paletnya berapa? Gambaran itu seperti itu nanti modelnya. Jadi harus dirancang. Sehingga ketika kalian nanti ke saya, progres, Bu, saya mau kardusnya materialnya flut A, flut B, flut C. Itu harus ada alasannya. Kenapa flut ini? Kemudian nanti sampai kita itu bicara logo di kardusnya, cara ngeprintnya, gitu. Sayangnya udah ini sih, dulu menemuin meja saya banget, itu meja saya sampai ketumpuk kardus, nanti kalian juga pasti gitu. Kan ngumpulinnya di meja saya pertama. Meja saya itu sampai ketutup kardus mahasiswa, kan ada 23 kelompok, 23 kardus. Ya. Dan udah saya kasih lagi ke anak-anaknya, udah pada ada yang disimpan, ada yang dibuang. Gitu. Nah, nanti kalian juga akan seperti itu, jadi kuli kardus ya di mata kuliah ini. Gambarannya seperti itu. Jelas ya, Rezi? Jelas Ibu. Ada lagi yang lain? Ibu berarti izin nanya lagi Bu, yang buat minggu depan itu kita ngasihnya tuh berupa satu halaman yang isinya tuh kenapa kita milih kemasan itu kan Bu ya, yang untuk diredesain sama direstruktur gitu. Cari 3 ide, satu idenya satu paragraf. Alasannya apa? Gambarannya seperti itu. Diskusi sama teman-temannya. Nanti saya tektokan sama Bu Wanda juga, udah ada kontaknya. Lupa terus menghubungin supaya sama. Dan Bu Deli kan juga mau masuk ya. Bu Deli udah woro-woro juga kan. Nanti Bu Deli bagian regulasi labelingnya. Karena ada labeling, ada aturan labeling untuk primer dan ada aturan labeling untuk kemasan distribusi. Nanti beliau yang bagian setelah itu. Ya. Ada lagi kebayang? Tapi saya senang kelas ini pada open kamera. Takutnya siang-siang kan ngantuk ya, saya tadi udah hampir ketidurin anak saya. Ngantuk banget ya. Saya kalau di rumah malah nggak kondusif, enakan offline sebenarnya. Soalnya kan anak saya lagi sakit. Ya udahlah. Gitu. Tadi ada kelas offline, enggak ya, online ya. Apa karena saya online jadi online ya? Karena saya online jadi online. Kalau saya pilih offline gitu ya. Ya nggak rugi ongkos kan biasanya kan gitu ya. Iya Bu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Udah Bu. Oke, kita tutup ya. Selamat berburu takjil ya. Novia, apa Saya hadir, Bu. Iya, kamu hadir ya. Oke, hadir semua berarti ya. Saya tutup kelasnya. Terima kasih. Selamat berburu takjil, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.